الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وعملا متقبلا. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, materi kita pada pertemuan kali ini adalah meneladani kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa sajakah yang dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Menurut Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana dalam kitab beliau yaitu Sahih Bukhari, sahabat adalah orang yang menemani atau membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau melihat beliau dari golongan kaum muslimin, maka dialah yang disebut sebagai sahabat. Adapun menurut Imam Ahmad rahimahullah, sahabat adalah orang yang menemani atau membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 tahun atau 1 bulan atau 1 hari atau hanya 1 jam atau bahkan hanya sekedar pernah melihat hanya sekali. Nah, golongan yang terakhir ini ada ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir yang beliau lakukan di akhir hayatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika haji wada, beliau berkhutbah di depan khalayak kaum muslimin, maka yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu walau hanya sekilas, maka dinamakan sebagai sahabat. Kemudian menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dalam muqaddimah kitab beliau yang berjudul Al-Isabah, dan ini adalah pengertian yang paling tepat, beliau rahimahullah mengartikan sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman padanya, dan mati dalam keadaan muslim. Makna mati dalam keadaan muslim mengecualikan orang yang bertemu Nabi SAW namun mati dalam keadaan kafir. Seperti pertama, orang-orang yang dahulunya muslim namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, malah mereka mengaku-ngaku sebagai Nabi, maka mereka dibunuh dalam keadaan murtad atau keluar dari Islam. Pengertian ini juga mengecualikan golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang haji bersama Nabi SAW, kemudian setelah Nabi wafat, mereka murtad. Maka dua golongan ini tidak dinamakan sebagai sahabat. Jadi, yang masuk dalam kategori pengertian sahabat, sebagaimana yang diberi patokan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, adalah yang pertama, kalau mau catat yang terakhir aja nih, orang yang menemani atau membersamai Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam jangka waktu yang lama ataupun hanya sebentar. Kemudian yang kedua, orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW atau tidak pernah meriwayatkan hadis sama sekali. Yang ketiga, orang yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak berperang bersama beliau. Yang keempat, orang yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak melihat Nabi, dalam artian buta. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum, beliau terhitung sahabat walaupun beliau buta. Nah, maka inilah pengertian sahabat yang paling tepat, sebagaimana Imam Bukhari juga merajihkan pengertian Ibnu Hajar ini, dan pengertian ini juga selaras dengan pengertian sahabat yang diutarakan oleh Imam Ahmad rahimahullah.
Kemudian berapakah jumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan jumlah sahabat ada 114.000 orang. Namun jumlah ini dibantah oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah karena pendapat beliau jumlah sahabat itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu begitu saja. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat tersebar di berbagai penjuru dunia, jadi sulit untuk mengetahui jumlah persisnya. Baik, salah seorang sahabat yang akan saya ceritakan pada pertemuan kali ini bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Asingnya namanya. Siapakah beliau? Nama lengkap beliau adalah Sa'id ibn Amir ibn Hudzaim ibn Salaman ibn Rabi'ah ibn Sa'id ibn Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Ada sebuah kutipan dari para sejarawan Arab tentang beliau yang artinya Sa'id bin Amir seorang pemuda yang membeli akhiratnya dengan dunianya dan mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Maksud dari membeli akhirat dengan dunianya apa? Yaitu beliau tidak mementingkan dunianya sama sekali, hanya mengharapkan bekal untuk akhiratnya. Masya Allah ya, dengan julukan yang sangat mulia seperti ini, kira-kira beliau soleh apa enggak? Pasti soleh ya, tapi enggak akan ada yang mengira kalau ternyata beliau dulunya kafir. Bagaimanakah beliau masuk Islam? Baik, kita mulai kisahnya. Qala al-muallif rahimahullah, kana al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafah alladhina kharaju ila mantiqati Tan'im fi zahir Makkah bida'watin min du'ama'i Quraisy. Dahulu ada seorang pemuda bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi, salah satu dari ribuan orang yang pergi menuju ke daerah bernama Tan'im yang berada di luar kota Mekah. Karena mendapatkan undangan dari para pembesar Quraisy. Kenapa dia keluar Mekah? Liyashhadu masra'a Khubayb ibn Adi, ahadi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an dhafiru bihi ghadran. Dia keluar kota Mekah bersama pembesar Quraisy untuk menyaksikan pengeksekusian Khubayb bin Adi, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mereka tangkap dengan cara dijebak. Wa qad makkanahu shababuhu al-mawfur wa futuwatuhu al-mutadaffiqah min ayzahiman nas bil manakib. Dan ketika ia sampai di kerumunan, teman-temannya menolong agar ia bisa maju merangsek ke depan tanpa harus menyelak orang dengan sikunya. Hatta hadza syuyukh Quraisy min amthal Abi Sufyan bin Harb wa Safwan ibn Umayyah wa ghairihima mimman yatasaddaruna al-mawqif. Sehingga ia bisa sejajar dengan para pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah dan lain-lain. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده. Karena ia berhasil berada di barisan paling depan, maka ia bisa melihat langsung tawanan kaum Quraisy, yaitu Khubayb, dengan kondisi tangan yang terbelenggu dengan rantai. Jadi tangannya terikat dengan rantai. Wa akufun nisa'i wa sibyani wa syubban tadfa'uhu ila sahatil maut daf'an. Kemudian tangan-tangan para wanita, anak-anak, dan orang tua yang menyaksikan mendorong Khubayb hingga tersungkur. Jadi orang-orang menyaksikan Khubayb lagi diarak ramai-ramai sambil didorong-dorong. Ada apa sih mereka sebegitu bencinya? Alasannya, liyantaqimu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syakhsih wal ya'tharu liqatlahum fi badrin biqatlih. Perbuatan mereka ini dalam rangka balas dendam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas para korban
dari pihak mereka, yaitu kafir Quraisy yang meninggal di perang Badar. Walamma wasalat hadzal jumu' al-hashidah bi asiriha ila al-makan al-mu'ad fi qatlih, ketika mereka sampai di tempat eksekusi untuk membunuh Khubayb, waqafa al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi biqamatihi al-mamdudah yutillu ala Khubayb wa huwa yuqaddam ila khashabati salb. Sa'id berdiri dengan gagahnya memperhatikan Khubayb. Pada saat itu ia sedang dibawa menuju kayu salib. Wa sami'a sawtahu tsabit al-hadi min khilali siyahin niswati wa sibyan wa huwa yaqul. Akan tetapi di antara suara-suara teriakan para perempuan dan anak kecil, Sa'id mendengar suara kecil namun teguh dan tenang yang berbunyi, in syi'tum an tatrukuni arka'a raka'atain qabla masra'i faf'alu. Suara itu berbunyi, apabila kalian mengizinkanku untuk salat 2 rakaat sebelum aku dieksekusi, maka aku akan salat. Thumma nadhara ilaihi wa huwa yastaqbilul Ka'bah wa yusalli raka'atain ya li husnihima wa ya li tamamihima. Kemudian Sa'id melihat Khubayb sedang sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah dengan sangat tenang dan sempurna. Thumma ra'ahu yuqbilu ala zu'ama'il qaum wa yaqul. Lalu Sa'id melihat Khubayb sedang menatap para pembesar Quraisy seraya mengatakan, wallahi laula an tadhunnu anni aqaltu salata jaz'an minal maut lastakthartu minas salah. Demi Allah, seandainya kalian tidak mengira aku memanjangkan sholatku karena takut mati, aku akan menambah banyak rakaat dari sholatku. Masya Allah ya, ini ciri mukmin sejati, karena ketika ia berada di ambang kematian, dia nggak gentar sedikit pun, malah minta izin buat melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ya. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا. Kemudian Sa'id menyaksikan kaumnya, yaitu kaum kafir Quraisy, dengan mata kepalanya sendiri sedang memutilasi Khubayb secara hikmah. Fayaqta'u min jasadihi al-qit'ah tilwal qit'ah wa hum yaquluna lah. Intinya ketika mereka sedang melakukan hal tersebut, mereka berkata, atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najim? Apakah engkau suka apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di posisimu sedangkan engkau berhasil melarikan diri? Fayaqulu wad-dima'u tanzifu minh. Maka Khubayb menjawab dengan darah yang bercucuran dari tubuhnya, wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yu'khazu bi syaukah. Demi Allah, aku tidak rela jika aku dalam kondisi aman di tengah-tengah istri dan anakku, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk satu duri. Fa yulawwihun nasu bi aydihim fil fadha wa yata'ala siyahuhum an yaqtuluh. Maka mendengar jawaban Khubayb yang demikian, orang-orang mengacungkan tangannya seraya berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Thumma absara Sa'id bin Amir Khubayban yarfa'u basarahu ila as-sama' min fawqi khashabati salb wa yaqul. Kemudian Sa'id melihat Khubayb sedang mengangkat pandangannya ke langit dari atas kayu salib sambil mengucapkan, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Artinya, ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun dari mereka. Sedikit maklumat, doa ini biasanya dibaca oleh para imam ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, khususnya yang berkaitan dengan penindasan atau penyerangan terhadap kaum muslimin. Misalnya serangan Israel ke Palestina, maka ketika kita mendengar berita tersebut, maka boleh kita membaca doa ini
Doa ini dinamakan dengan kunut nazilah, yaitu doa kunut yang biasa dibaca ketika ada peristiwa tertentu. Kita lanjut. Tsumma lafadha anfasahu al-akhirah wa bihi ma lam yastati' ihsa'ahu min darabati suyuf wa ta'anati rimah. Lalu tidak lama kemudian Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya dan di tubuhnya terdapat banyak sekali bekas sabetan pedang dan tusukan tombak. Adat Quraisyun ila Makkah wa nasiyat fi zahmatil ahdathil jisam Khubayban wa Masra'ah. Kaum kafir Quraisy kembali ke kota Mekah dan mereka telah melupakan begitu saja peristiwa yang terjadi kepada Khubayb. Lakinnal fatal yafi' Sa'id bin Amir al-Jumahi lam yaghib Khubaybun an khatirihi lahzah. Akan tetapi seorang pemuda yang sangat belia yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi belum melupakan kejadian tersebut sedikit pun. Kana yarahu fi hulmihi idza nam wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustayqir. Sa'id melihat Khubayb dalam mimpinya ketika tidur dan dia berhalusinasi melihat Khubayb ketika dalam kondisi sadar. Wa yamthilu amamahu wa huwa yusalli raka'atayhi al-hadiyatayn al-mutma'innatain amama khashabati salb. Dan seolah-olah di depannya ada Khubayb yang sedang salat 2 rakaat dengan sangat tenang dan sangat khusyuk di depan kayu salib. Wa yasma' ranina sautihi fi udhunihi wa huwa yad'u ala Quraisy. Lalu ia mendengar rintihan doa suara Khubayb di telinganya yang sedang mendoakan keburukan terhadap kaum Quraisy. Fa yakhsha an tas'aqahu sa'iqah aw takhirra 'alaihi sakhrah min as-sama'. Maka ia ketakutan seakan-akan tersambar petir ataupun tertimpa batu yang besar dari atas langit. Jadi dia merasakan takut yang akan sesuatu yang sangat mengerikan. Tsumma inna Khubayban 'allama Sa'idan ma lam yakun ya'lam min qabl. Kemudian Sa'id melihat Khubayb dalam khayalannya mengajarkan apa yang sebelumnya ia belum ketahui. 'Allamahu anna al-hayatal haqqah 'aqidatun wa jihadun fi sabilil 'aqidah hatta al-maut. Khubayb mengajarkan bahwa hakikat kehidupan ini adalah akidah dan jihad dalam membela akidah sampai mati. Akidah di sini berarti iman. Wa 'allamahu aidan anna al-iman ar-rasikh yaf'alu al-'ajib wa yasna' al-mu'jizat. Ia juga mengajarkan bahwa iman yang menancap di dalam hati menghasilkan keajaiban dan menciptakan mukjizat-mukjizat. Wa 'allamahu amran akhar huwa anna ar-rajula alladhi yuhibbuhu wa ashabuhu kull hadzal hubb innama huwa nabiyyun mu'ayyadun minas sama'. Dan ia mengajarkan perkara yang lain, bahwasannya seorang pemuda yang maksudnya Khubayb dan para sahabatnya cintai dengan sebenar-benarnya cinta adalah seorang nabi yang diutus dari langit. Inda dzalika syaraha Allahu sadra Sa'id bin Amir ila al-Islam. Ketika itu Allah membuka hati Sa'id bin Amir untuk memeluk agama Islam. Faqama fi mala'in minan nas wa a'lana bara'atahu min athami Quraisy wa awzariha wa qala'ahu li asnamiha wa awthaniha wa dukhulahu fi dinillah. Kemudian ia berdiri di hadapan orang-orang dan mengumumkan telah berlepas diri dari agama kafir Quraisy yang menyembah berhala-berhala. Itulah kisah masuk Islamnya Sa'id. Kita sudah menyimak ya bagaimana Allah dengan maha kuasanya membalikkan hati orang yang semulanya kafir menjadi pemeluk agama Islam. Baik, sekarang kita beranjak ke kisah antara beliau dengan Nabi SAW dan 2 khalifah, yaitu Abu Bakar dan Umar. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلوات الله عليه وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. Sa'id bin Amir berhijrah ke Madinah dan senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti perang Khaybar dan perang-perang lain setelahnya.
walamma intaqala an-nabiyyul karim ila jiwari rabbih wa huwa radin anhu dhalla min ba'dihi sayfan maslulan fi aidi khalifatayhi Abi Bakr wa Umar. Ketika Nabi SAW wafat, ia senantiasa menjadi ujung tombak pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Asha mathalan faridan fadhan lil mu'min alladhi ishtara al-akhirata bid-dunya. Ia hidup sebagai teladan yang tidak ada tandingannya karena membeli akhirat dengan dunianya. Dan wa athara mardatallahi wa thawabahu ala sa'ir raghabatin nafs wa syahawatil jasad. Serta mengutamakan ridha Allah serta mengharapkan pahala daripada mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Wa kana khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifani lis-Sa'id bin Amir sidqahu wa taqwah. Dan ketika itu kedua khalifah Abu Bakar dan Umar mengenal Sa'id karena kejujuran dan ketakwaannya. Wa yastami'ani ila nushihi wa yusikhani ila qawlihi. Mereka berdua pun mendengarkan kepada nasihatnya dan melaksanakannya. Dakhala ala Umar bin Khattab fi awal khilafatihi faqal, ya Umar, usika an takhsha Allah fi an-nas wa la takhsha an-nas fillah. Suatu hari Sa'id masuk ke rumah Umar pada awal masa kekhalifahannya, kemudian berkata, wahai Umar, aku menasihatimu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia dan janganlah takut kepada manusia dalam urusan Allah. Wa alla yukhalifa qawluka fi'lak fa inna khairal qawli ma saddaqahu al-fi'l. Dan janganlah berbeda ucapanmu dengan perbuatanmu, karena sebaik-baik perkataan adalah yang selaras dengan perbuatan. Ya Umar, aqim wajhaka liman wallaka Allahu amrah min ba'idil muslimin wa qaribihim. Wahai Umar, berikanlah perhatian kepada siapa yang Allah berikan kepadamu urusannya dari orang-orang muslim. Wa ahibbalahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik. Dan cintailah mereka seperti engkau mencintai dirimu dan keluargamu. Wa khudil ghamarati ilal haqq wa la takhaf billahi lawmata laim. Dan tuntunlah kesesatan menuju kebenaran serta jangan takut terhadap celaan selama engkau di jalan Allah. Faqala Umar, wa man yastati'u dzalika ya Sa'id? Maka Umar berkata, siapa yang mampu melakukan semua itu wahai Sa'id? Faqal yastati'uhu rajulun mithluk mimman wallahumullahu amra ummati Muhammadin wa laysa bainahu wa bainallahi ahad. Sa'id menjawab, yang mampu adalah orang sepertimu yang telah Allah pilih untuk mengemban perkara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Inda dzalika da'a Umar bin Khattab Sa'idan ila muazaratihi wa qala. Suatu hari Umar memanggil Sa'id untuk datang ke rumahnya, kemudian berkata, ya Sa'id, inna muwalluka ala ahli Hims. Wahai Sa'id, aku jadikan engkau sebagai amir atau gubernur daerah Hims, yaitu salah satu kota di negara Suriah. Faqal, ya Umar, nasyadtuka Allah alla taftinani. Sa'id menjawab, wahai Umar, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan jerumuskan aku kepada fitnah. Faghadiba Umar wa qala, maka Umar marah dan mengatakan, waihakum wada'tum hadzal amr fi 'unuqi thumma takhallaitum anni. Umar berkata, celakalah engkau bebankan perkara ini kepadaku, sementara engkau menolak tawaranku. Maksudnya, Sa'id tadi kan memotivasi Umar supaya jadi khalifah. Setelah Umar naik dari khalifah, dia angkat Sa'id jadi gubernur, tapi Sa'id nolak. Thumma wallahu ala Hims. Kemudian Umar berhasil mengangkat Sa'id menjadi gubernur. Wa qala ala nufrid laka rizqa. Dan Umar berkata, kamu minta bayaran berapa? Qal wa ma af'al bihi ya amiral mu'minin fa inna 'ata'i min baitil mal
yazidu an hajati. Said menjawab, untuk apa wahai Amirul Mukminin? Gajiku dari Baitul Mal itu sudah lebih dari kebutuhanku. Wa ma huwa illa qalilun hatta waqada ala Amirul Mukminin ba'du man yathiqu bihim min ahli Hims. Tak berlangsung lama, datanglah utusan dari daerah Hims kepada Umar. Kemudian Umar berkata mereka, uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Tulislah nama-nama orang fakir di wilayah kalian agar bisa saya penuhi kebutuhannya. Farafa'u kitaban fa'idha fihi fulanun wa fulanun wa Sa'id bin Amir. Maka mereka mengangkat daftar nama-nama yang tertulis fulan, kemudian Sa'id bin Amir. Faqal, wa man Sa'id bin Amir? Kemudian Umar berkata, siapa Sa'id bin Amir? Faqalu amiruna. Mereka menjawab, gubernur kami. Qal amirukum faqir? Umar berkata, gubernur kalian miskin? Qalu na'am. Wallahi innahu latamurru alaihi layyamu tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar. Mereka menjawab, iya, dan demi Allah, sungguh selama berhari-hari di rumahnya tidak ada api yang menyala. Maksudnya, ia tidak pernah kelihatan memasak apapun. Ini gubernur, sekelas gubernur nggak pernah masak di rumahnya sama sekali. Fabaka Umar hatta ballalat dumu'uhu lihyatah. Langsung Umar menangis sejadi-jadinya sampai air matanya membasahi janggutnya. Thumma amada ila alfi dinar faja'alaha fi surratin wa qal. Kemudian Umar mengambil 1000 dinar lalu memasukkannya ke kantong sambil berkata, Iqra'u alaihi salam minni wa qulu lah ba'atha ilaika amirul mu'minina bihadzal mal litasta'ina bihi ala qada'i hajatik. Umar berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya, Amirul Mukminin lah yang memberikan harta ini untuk memenuhi kebutuhanmu. Ja'al wafdu li Sa'id bisurrah fanadhara ilaiha fa idza hiya dananir faja'ala yub'iduha anhu wa huwa yaqul. Singkat cerita, sampailah utusan tadi ke hadapan Sa'id sambil membawa kantong yang diamanahi oleh Umar. Lalu ketika Sa'id melihat kantong tersebut, dia langsung menjauhkannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka'annama nazalat bihi nazilah aw halla bisahatihi khatbun. Lalu Sa'id langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkannya seakan-akan melihat petir yang menyambar atau rumahnya tertimpa batu yang besar. Fahabbat zaujatuhu mad'uratan wa qalat. Maka istrinya lari dalam keadaan terkejut sambil berkata, Ma sya'nuka ya Sa'id? Ama ata Amirul Mukminin? Istrinya berkata, ada apa wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin meninggal? Qal bal a'zam min dzalik. Sa'id menjawab, bahkan lebih besar daripada itu. Qalat a'usibal muslimuna fi waqa'ah. Istrinya berkata, apakah kaum muslimin tertimpa musibah? Qal bala a'zam min dzalik. Sa'id menjawab, bahkan lebih besar daripada itu. Qalat fama a'zam min dzalik. Istrinya menjawab, apa yang lebih besar daripada itu semua wahai Sa'id? Qal dakhalat 'alayya ad-dunya litufsida akhirati wa halatil fitnatu fi baiti. Sa'id menjawab, dunia telah masuk ke rumahku untuk menghancurkan akhiratku dan fitnah telah mengotori rumahku. Qalat takhalas minha wa hiya la tadri min amri dananir syai'an. Istrinya berkata, selamatkanlah dirimu darinya, sedangkan istrinya ini enggak mengetahui tentang jumlah uang dinar tersebut. Qal awatu'inani ala dhalik. Sa'id menjawab, maukah engkau membantuku? Qalat na'am. Istrinya bilang, iya. Fa'akhadha ad-dananir faja'alaha fi surar thumma wazza'aha ala fuqara'il muslimin. Maka Sa'id mengambil uang dinar tersebut dan membaginya jadi beberapa kantong, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Padahal dia
nggak pernah masak, dikasih 1.000 dinar, dikumpulin, dibagi-bagi ke kaum fakir. Masya Allah. Lagi-lagi hal ini nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang hatinya bersih dari rasa tamak. Coba kalau kita di posisi beliau, kira-kira udah dibeli apa itu uang? Hitunglah 1.000 dinar sekarang 10 M lah. Kita udah beli apa kira-kira? Beli Alphard atau Mercy. Lanjut ya. Lam yamdi ala dzalika tawil waqtin hatta ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yara Syam yatafaqqad ahwalaha. Tidak berselang lama kemudian Umar datang ke negeri Syam untuk mencari tahu bagaimana kondisinya. Falamma nazala bi Hims laqiyahu ahluha lisalami alaihi faqal. Kemudian ketika beliau sampai di daerah Hims yang gubernurnya adalah Sa'id, datang kepada beliau sebagian penduduknya untuk mengucapkan salam. Kemudian Umar berkata, "Kaifa wajadtum amirakum?" Bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian? Fasyakauhu ilaih wa dzakaru arba'an min af'alih. Maka mereka mengeluh dan menyampaikan 4 hal. Qala Umar fajama'tu bainahu wa bainahum. Kemudian Umar berencana mempertemukan antara Sa'id dan rakyatnya. Wa da'awtullaha alla yukhayyiba dhanni fih faqad kuntu 'azima thiqati bih. Dan kemudian Umar berdoa kepada Allah agar tidak menjadikannya berprasangka buruk kepada Sa'id karena ia sangat percaya kepadanya. Falamma asbahu 'indi hum wa amiruhum. Keesokan harinya berkumpullah para penduduk dan gubernur mereka yaitu Sa'id. Qul ma tashkuna min amirikum. Kemudian Umar berkata, apa yang kalian keluhkan tentang gubernur kalian? Qalu la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Mereka menjawab, dia tidak menemui kami kecuali pada siang hari. Ini keluhan yang pertama ya. Faqult wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id. Maka Umar berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Fasakata qalilan thumma qala. Sa'id diam tersejenak lalu berkata, wallahi inni kuntu akrahu an aqulu dzalik wa amma wa innahu la budda min. Demi Allah aku benci untuk mengungkapkannya, akan tetapi sekarang aku harus mengatakannya. Fa innahu laisa li ahli khadim. Sesungguhnya keluargaku tidak punya pembantu. Fa aqumu fi kulli sabahin fa a'jinu lahum ajinahum thumma atarayyasu qalilan hatta yakhtamir thumma akhbizuhu lahum. Maka aku bangun setiap pagi hari untuk membuat adonan kue dan menguleninya secara perlahan sampai terasa masam, kemudian aku membakarnya lalu menyajikannya ke keluargaku. Tsumma atawadda wa akhruju linnas. Barulah aku berwudu dan keluar menemui rakyatku. Jadi ini alasan Sa'id baru keluar ketika siang hari untuk menemui rakyat. Yang pertama. Qala Umar, faqultu lahum wa ma tashkuna minhu aidan. Umar berkata, apa yang kalian keluhkan lagi? Qalu innahu la yujibu ahadan bil-lail. Mereka berkata, dia atau Sa'id tidak merespon seorang pun ketika malam hari. Maksudnya kalau malam-malam ada orang yang ngetok rumahnya, dia nggak bukain sama sekali. Qul wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Umar berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Qal inni wallahi kuntu akrah an u'lina hadza aidan. Sa'id menjawab, demi Allah, aku juga benci untuk mengungkapkannya. Fa ana qad ja'altu an-nahara lahum wal laila lillahi azza wa jal. Aku jadikan waktu siang untuk rakyatku dan waktu malam untuk Allah azza wa jal. Jadi dia enggak gubris orang-orang yang ketok rumahnya karena fokus beribadah kepada Allah. Qul wa ma tashkuna minhu aidan. Umar berkata, apa yang kalian keluhkan lagi? Qalu innahu la yakhruju ilaina yawman fi syahr. Mereka menjawab, di setiap bulan ada satu hari di mana ia tidak menemui kita. Qul wa ma hadza ya Sa'id?
Umar berkata, kenapa lagi wahai Sa'id? Apa alasanmu? Qal, laisa li khadim ya Amirul Mukminin, wa laisa 'indi thiyabun ghairul lati 'alai. Sa'id menjawab, aku tidak punya pembantu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak punya baju kecuali aku pakai. Bayangkan, gubernur nggak pernah masak, baju cuma satu yang dipakai doang. Fa'ana aghsiluha fi syahri marrah wa antadhiruha hatta tajif. Maka aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya sampai kering. Tsumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar. Kemudian aku menemui rakyatku ketika sore hari. Tsumma qala, ini yang ketiga ya. Tsumma qala wa ma tashkuna minhu aidan. Kemudian Umar berkata, apa yang kalian keluhkan lagi? Qalu, mereka menjawab, usibuhu min hin ila akhar ghasyatun fayaghibu amman fi majlisih. Mereka menjawab, terkadang ia jatuh pingsan dan ketika sadar ia meninggalkan orang-orang yang berada di majelisnya. Faqult wa ma hadza ya Sa'id? Umar berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Faqal syahidtu masra'a Khubayb bin Adi wa ana musyrik. Sa'id menjawab, aku menyaksikan pengeksekusian Khubayb bin Adi ketika aku masih musyrik. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatti'u jasadahu wa hiya taqul, dan aku menyaksikan orang-orang kafir Quraisy memotong-motong tubuhnya sambil mengucapkan, atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak. Apakah engkau senang apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di posisimu? Wa yaqul, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syaukah. Khubayb menjawab, demi Allah, aku tidak rela jika aku dalam keadaan aman di tengah-tengah istri dan anakku, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam tertusuk satu duri. Wa inni wallah ma dzakartu dzalika al-yawm wa kaifa anni taraktu nusratahu illa dhanantu anna Allah la yaghfiru li wa asabatni tilka al-ghasyah. Dan demi Allah, ketika aku mengingat peristiwa tersebut dan bagaimana mungkin aku tidak menolongnya waktu itu, kecuali Allah tidak akan mengampuniku sekarang, lalu aku jatuh pingsan. Jadi alasan dia pingsan mengingat peristiwa yang sangat mengerikan, dan ketika dia mu'alaf, dia berpikir, apakah Allah akan memaafkan saya? Kemudian dia pingsan. Inda dzalika qala Umar, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bih. Seketika itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikanku berfirasat buruk terhadap Khubayb. Tsumma ba'atha lahu bi alfi dinar yasta'ina biha ala hajatih. Kemudian Umar memberikannya 1000 dinar untuk membeli kebutuhan. Falamma ra'atha zawjatuhu qalat lah. Maka ketika istrinya tahu, dia berkata, ishtari lana mu'natan wasta'jir lana khadiman. Belilah bahan makanan untuk kita dan sewalah pembantu. Tapi bagaimanakah respon Sa'id? Faqala laha wa hal laki fi ma huwa khairun min dzalik. Sa'id menjawab, maukah engkau rencana yang lebih baik daripada itu? Qalat wa madzak? Istrinya menjawab, apa itu? Qal nuqriduha Allah qardan hasana. Sa'id berkata, kita menginfakannya dengan cara yang baik. Fama ghadara majlisahu alladhi huwa fih hatta ja'ala dananir fi surar. Maka Sa'id langsung membagi dinar tersebut menjadi beberapa kantong. Ketika itu juga wa qala li wahidin min ahli, dan berkata ke salah satu orang dari keluarganya, intaliq biha ila armilati fulan, pergilah ke rumah janda-janda fulan, wa ila aitami fulan, anak-anak yatim fulan, wa ila masakini ali fulan, wa ila ma'wizi ali fulan, dan ke rumah orang-orang fakir dan miskin dari keluarga fulan. Radhiyallahu an Sa'id bin Amir al-Jumahi. Semoga Allah meridai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Faqad kana minal ladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karena beliau termasuk orang yang mengutamakan kebutuhan orang lain
dibanding dirinya, walaupun sebenarnya ia sangat butuh. Demikianlah sepenggal kisah dari sahabat bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang gubernur yang hidup dengan sangat-sangat sederhana, atau bisa kita sebut zuhud. Kira-kira ada nggak ya gubernur seperti itu sekarang? Yang dikasih 10 M ditolak mentah-mentah, dikasih lagi dibagiin buat orang-orang yang lebih butuh. Baik, jadi pelajaran pada kisah kali ini adalah yang pertama, pintu taubat Allah selalu terbuka bagi hambanya yang mau terus senantiasa bertaubat. Yang kedua, jangan terlalu berambisi dengan gemerlapnya harta duniawi, karena sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, selalu mengingat Allah dalam kondisi sesulit apapun. Kemudian yang keempat, jangan mudah berprasangka buruk kepada seseorang sebelum kita mencari bagaimana kebenarannya. Yang terakhir, yang kelima, selalu libatkan Allah di segala urusan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dari kisah ini, maka bisa ditanyakan kembali. Mohon maaf jika ada salah dalam kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.